Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmi Fariza, dan pada video kali ini kita akan belajar tentang constraint, view, sequence, index, dan sinonim. Yang pertama adalah constraint. Constraint digunakan untuk membatasi jenis data yang dapat masuk ke dalam tabel. Yang pertama adalah kita akan membuat nilai not null, yaitu agar kolom tidak menerima nilai null atau field harus mengandung nilai. Contohnya di sini kita akan buat tabel pegawai 1. Kita akan membuat ID-nya adalah bernilai not null. Lalu nama pegawai dengan varchar 15. Apabila kita mengisi tabel, ID pegawai haruslah bernilai, jadi tidak boleh kosong. Selanjutnya ada unique constraint, yaitu agar mengidentifikasi database, yaitu kita di sini membuat unique constraint. Contohnya kita akan membuat tabel pegawai 2. Kita akan masukkan ID-nya adalah bernilai not null dan membuat nama, alamat, serta gaji. Kita akan melakukan constraint dengan unique-nya adalah ID dan nama pegawai. Jadi di sini unique-nya adalah ID dan juga nama. Lalu kita akan membuat untuk primary key-nya agar bisa bernilai unique atau tidak boleh bernilai null. Jadi contohnya kita akan membuat tabel pegawai 3. Di sini kita akan membuat ID pegawai bernilai not null. Kita akan membuat nama varchar, alamat 15. Lalu di sini kita akan membuat constraint pegawai yang primary key-nya adalah ID pegawai dan juga nama. Di sini bisa kita lihat di atas menggunakan unique dan di bawah menggunakan primary key. Lalu di sini ada foreign key, yaitu digunakan untuk menandai suatu tabel yang terhubung dengan tabel lain dalam konteks tabel parent dan child. Contohnya kita akan buat tabel jurusan di sini yang berisi kode jurusan, nama, tempat lahir dengan primary key-nya adalah kode jurusan dan seluruhnya adalah bernilai not null. Di sini kita akan mengambil kode jurusan sebagai constraint dari tabel pelajar. Kita akan membuat tabel pelajar, lalu name dan juga nama serta tempat lahir yang bernilai not null. Lalu jurusan, di mana kita mengambil referensinya dari kode jurusan pada tabel jurusan, yaitu jurusan, referensi jurusan, tabel jurusan, yaitu kode jurusan. Lalu di sini primary key-nya adalah name. Lalu di sini kita akan mengelola constraint pada database dengan penggunaan alter. Di sini kita menggunakan referensinya langsung pada tabel create. Kita akan coba dengan menggunakan tabel alter. Kita terlebih dahulu membuat tabel tanpa constraint, yaitu tabel pegawai 4.
Di sini ID pegawai dengan bernilai not null dan juga nama, alamat, serta gaji pegawai. Selanjutnya, pada tabel pegawai 4 ini kita akan alter, menambahkan constraint, unique, ID pegawai, dan nama. Caranya adalah kita akan buat alter tabel pegawai, yaitu alter tabel pegawai, constraint pegawai, unique, ID pegawai, dan juga nama. Jadi tabel telah berubah. Di sini pada tabel pegawai 4 telah constraint dengan unique, ID pegawai, dan juga namanya. Di sini ID pegawai dan nama merupakan database yang unik. Lalu selanjutnya di sini ada creating view, yaitu perintah menyimpan nama agar mempermudah kita dalam menulis query. Di sini kita akan coba create view, yaitu view pegawai. Di mana I'll select ID pegawai, nama pegawai, dan juga ID job. From pegawai, kita akan masukkan kondisinya adalah where ID pegawai between 100 dan 110. View created. Jadi kita terlebih dahulu akan melihat tabel pegawai. Di sini terdapat ID pegawai, nama pegawai, ID manager, gaji, tanggal masuk, komisi, ID kantor, dan ID job. Pada tabel sebelumnya kita telah membuat creating view. Di sini ketika ID-nya adalah antara 100 dan 110. Lalu kita akan menampilkan, yaitu caranya dengan select from view pegawai. Di sini tabel menampilkan antara ID 100 dan juga sampai 110. Jadi di atas 110 seperti 124 hingga 26 itu tidak ditampilkan. Di sini ada ID-nya adalah 100 sampai dengan 107. Kita menampilkan ID pegawai, nama pegawai, dan juga ID job. Lalu kita akan mengelola bagaimana cara kita menghapus tabel untuk view pegawai. Caranya adalah drop view, view pegawai, view terhapus. Lalu kita di sini ada top and analysis. Contohnya kita akan menampilkan nama pegawai. Di sini adalah select row name
nama pegawai, nomor pegawai, dan tanggal masuk. Di sini ada nomor pegawai yaitu row 6. Di sini kita mengidentifikasinya sebagai nomor pegawai. Kita akan select nama pegawai dan juga tanggal masuk. From pegawai. Di sini kita akan urutkan yaitu order by tanggal masuk, di mana kondisinya adalah kurang dari 5. Kita akan menampilkan nomor pegawai kecil sama dengan 5. Di sini ada nomor pegawai yang telah terurut 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan mendata untuk row 6-nya adalah kecil sama dengan 5. Apabila kita select from pegawai, di sini dia menampilkan untuk tanggal masuk pegawai untuk 5 orang teratas, yaitu dari tahun 2012 hingga 2016. Diurutkan berdasarkan tanggal masuk. Lalu kita akan membuat untuk working, di mana kita akan membuat tabel runners dengan runner ID dan juga constraint runner ID-nya sebagai primary key. Dan juga ada nama depan serta nama belakang. Nah, di sini runner ID-nya adalah primary key. Kita akan membuat tabel sequence runner ID, yaitu increment by 1, yaitu bersifat increment yang dimulai dari 1. Dan kita akan membuat max value-nya adalah 50.000. Di sini kita buat no cash dan no cycle. Di sini sequence credit. Kita akan coba masukkan untuk data ke dalam tabel runners, yaitu insert into runners. Di sini ada runner ID. Nama depan dan juga nama belakang. Value-nya adalah runner ID, yaitu next fall, dan juga kita masukkan nama belakang dan nama depannya. Satu tabel telah terbuat. Kita akan coba buat untuk yang data kedua. Lalu kita akan menampilkan, caranya adalah select runner ID. Di sini ada nama depan, nama belakang,
from table runners. Di sini runner ID-nya adalah 1, 2 dan menampilkan dari nama depan dan nama belakang, di mana runner ID-nya adalah next fall. Lalu di sini kita ada indeks dan sinonim, di mana indeks pada database digunakan untuk mempercepat proses pencarian data. Contohnya kita akan buat create index pegawai, yaitu tukar, tanggal masuk, dan tahun. Di sini pada tabel pegawai kita akan melakukan indeks pada tanggal masuk, dimana kalau kita akan select nama pegawai dan tanggal masuk dari tabel pegawai, kita akan masukkan kondisinya, yaitu ketika tanggal masuknya pada tahun 2014, yaitu where tukar tanggal masuk 2014. Di sini akan keluar nama pegawai yang masuk pada tahun 2014. Lalu untuk sinonim, yaitu penggunaan nama lain pada database, tujuannya agar mempermudah dalam proses pencarian. Contohnya kita akan menukar tabel pegawai dengan nama tabel pekerja, yaitu kita akan create sinonim pekerja for pegawai. Di sini sinonim telah terbentuk. Jadi kita bisa select from pekerja. Di sini telah ada pekerja nama lain dari tabel pegawai. Contohnya select from pegawai. Di sini pegawai mempunyai nama lainnya adalah pekerja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.